Oke, assalamualaikum. Selamat jumpa lagi dengan saya di channel YouTube Ronita. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe ya. Nah, hari ini saya mau membahas tentang sablon yang lagi viral. Jadi sablon dengan film PT. Jadi metode ini sekarang ini lagi booming atau lagi viral karena memang banyak menjanjikan hal-hal positif yang bisa dilakukan dengan sablon ini. Jadi selama ini kita sudah bermain di printable ya. Jadi sablon ini lebih basisnya ke printable. Selama ini kan kita harus cutting, terus kemudian cungkil-cungkil, terus masking, terus press. Nah, itu proses yang sangat panjang. Jadi Anda bisa bayangkan dari proses print, terus kemudian cutting, kemudian congkel-congkel atau weeding istilahnya, terus kemudian masking, terus kemudian press. Nah, sedangkan dengan metode baru ini atau metode PET ini, kita hanya cuman melalui 3 tahap, yaitu print, terus kemudian kasih lem, terus kemudian di press. Jadi dari yang tadinya 5 tahap menjadi 3 tahap. Nah, tentu ini proses ini sangat membantu kecepatan produksi atau efisiensi produksi, sehingga banyak teman-teman sablon digital atau sablon yang berbasis dengan printable itu dia sangat menunggu-nunggu atau sangat menantikan sablon yang booming ini. Nah, saya mau jelaskan detail. Video ini pasti panjang karena memang kalau dijelaskan buru-buru ntar takutnya tidak nangkep intinya. Oke, kita bahas satu persatu ya. Dari mulai filmnya dulu. Oke, saya bahas tentang filmnya. Jadi untuk filmnya, untuk film PT-nya sendiri ini khusus ya. Jadi memang di sablon manual film ini juga ada, atau biasa disebut juga transfer paper sebenarnya. Dia juga ada, atau biasa disebut polyfilm. Terus ada yang nyebut apa lagi ya, banyak sih sebutannya. Di sablon manual juga ada, tetapi yang sablon manual itu berbeda dengan ini, walaupun sebenarnya fungsinya sama. Jadi ini sebenarnya sama-sama polyfilm atau kertas transfer, itu plastik transfer ya, PET dia gitu. Tetapi kalau ini itu bisa dicetak karena dia memang ditujukan untuk digital, untuk tinta-tinta digital, terutama tinta-tinta yang berbasis pigmen. Kenapa pigmen? Kenapa kita tidak bicara UV, tidak bicara ecosolvent atau bicara latex dan sebagainya? Belum, sebenarnya itu belum aja. Nanti mungkin kedepannya akan semakin banyak jenis film ini yang berbasis tinta selain pigmen. Cuman untuk saat ini yang paling bagus kayaknya memang pigmen. Jadi nanti kita harus print nih ya film ini. Ini bahan utama dari sablon PET ini tadi ya, yang kayak gini. Nanti kalau udah di print itu jadinya seperti ini. Jadi jadinya seperti ini. Seperti ini juga. Ini contoh-contoh yang sudah di print ya. Nah, ini dia lebarnya 60 cm memang. Lebarnya 60 cm gitu. Oke, nanti dijualnya sih ada yang di lembaran A3, lembaran A4 kayak gitu biasanya. Cuman kalau untuk produksi banyak seperti Ronita, tentu kita milih yang roll-rollan kayak gini, kayak gitu. Oke, tadi sudah saya sebutkan bahwa tintanya itu harus pigmen ya. Nah, di situ tintanya biasanya kita pasti, bukan biasanya, kita pasti butuh tinta putih. Jadi printer yang tidak ada tinta putihnya nanti hanya bisa nyablon di kaos putih. Nah, tentunya kalau kita bicara kaos putih, nyablon kaos putih menggunakan metode ini saya kira kurang efektif, karena kaos putih itu DTG gampang sekali, sublim juga gampang sekali. Pokoknya kalau kaos putih itu kurang keren lah. Jadi disarankan printernya harus pakai tinta putih agar bisa nanti nyablon di kaos warna apapun gitu. Jadi mau warna gelap, mau warna yang ada ininya, kalau ada tinta putihnya maka kita akan lebih enak kayak gitu ya. Oke, jadi tadi kita udah bahas plastiknya, tintanya harus jenis pigmen, tetapi pigmennya ini berbeda dengan pigmen yang untuk kertas. Nah, ini pertanyaan teman-teman pasti banyak kan, apakah sama dengan yang pigmen kertas? Beda. Jadi bedanya apa? Nanti beda di kelenturan. Kalau pigmen kertas itu hasil sablonnya nanti lebih kaku. Sedangkan kalau kita memang pakai pigmen yang khusus untuk ini, dia lebih soft. Jadi kalau misalkan kita tarik dia lebih enak. Terus feel-nya itu enak gini. Ya, jadi kalau nggak kayak kertas gitu istilahnya. Nih, contohnya misalkan kayak ini juga.
Ini kalau jadi teman-teman sekali lagi bedakan ya. Jadi tinta pigmennya itu bukan bukan pigmen yang kertas. Karena nanti kalau yang kertas hasilnya lebih kaku daripada ini. Kayak gitu. Oke, sekali lagi tinta tentu pengaruh karena dia faktor utama juga selain dari si film ini. Oke, setelah film faktor lain yang sangat menentukan adalah ini nih, lemnya. Dia bentuknya seperti serbuk atau seperti tepung, makanya disebut juga sablon tepung. Ada yang nyebut sablon tepung lah ya, yang terkenalnya kayak gitu. Tapi sebenarnya hati-hati, yang tepung itu adalah lem yang versi rendahnya atau yang versi murahnya. Yang versi bagusnya itu sebenarnya yang seperti ini, yang kayak kristal. Jadi kalau kita bicara lemnya itu ada dua, yang seperti tepung sama yang seperti kristal atau seperti gula pasir tuh. Nah kalau saya itu lebih senang yang seperti gula pasir karena menurut saya dia akan lebih bagus, lebih enak daripada yang tepung. Memang harganya dia lebih mahal. Jadi teman-teman sekali lagi itu tadi ya, bahan yang kita butuhkan utamanya dalam sablon PET ini tentu film polifilm yang untuk print. Terus kemudian tepungnya ini atau saya jadi ikutan tepung, maksudnya lem serbuk ya, ini disebutnya lem serbuk. Nah terus kemudian ya mesin press tentunya, udah itu aja gitu istilahnya. Untuk ininya prosesnya sama persis kayak printable. Jadi nanti setelah di print dikasih tepung, terus kemudian di press, cabut ketika dingin, udah jadi seperti ini. Jadi teman-teman bisa lihat nih hasilnya. Ini tadi saya ngepres, tapi memang saya sengaja nggak nunjukin proses print atau proses ngepres karena nanti memang masih nunggu mesinnya. Jadi insya Allah bulan depan mesinnya datang di Ronita, sehingga nanti kita bisa lebih ulas lagi lebih banyak tentang sablon ini, bagaimana cara ngeprintnya, bagaimana menghasilkan putih dan sebagainya. Dan ini memang dibutuhkan keahlian yang cukup file ya, di filenya itu kalian yang cukup bagus gitu istilahnya. Nah pertanyaannya adalah gitu, sini mbak, sini. Pertanyaannya adalah apakah sablon PET ini bisa menggantikan DTG, apalagi menyaingi kornit? Nah pertanyaan itu tentu ada kan gitu. Nanti kita akan jawab di video selanjutnya. Tapi yang jelas kalau jawabannya itu tidak ya. Jadi kenapa tidak gitu? Itu nanti saya jelaskan. Karena memang segmen dari sablon ini, poin dari sablon ini berbeda dengan DTG ya. Walaupun ada irisannya. Jadi sekali lagi itulah penjelasan detail tentang sablon PET ini. Semoga teman-teman semakin dong, semakin ngeh. Nah nanti kalau mesinnya udah ada di Ronita, kita kabarin lagi, kita videoin lagi, kita share lagi, sehingga teman-teman tidak buru-buru terjebak. Jadi jangan buru-buru terjebak. Apakah nanti printernya harus pakai printer gede dan sebagainya, itu sebenarnya opsi ya gitu. Pakai printer kecil bisa, yang penting tintanya jangan salah, bahannya juga jangan salah, lemnya juga jangan salah. Tapi kalau kita udah bicara produksi, tentu printer large format atau printer produksi lebih efektif. Oke, sekian dulu. Terima kasih yang udah nonton videonya. Ini memang panjang karena memang harus menjelaskan detail. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semoga nanti mesinnya udah datang di Ronita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Ini lagi proses print, kita tinggal fast. Jadi nanti disambung langsung sama putihnya.
Sorry.